Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bertemu lagi pada les di malam hari ini dengan materi tentang penalaran matematika. Kalau malam kemarin kita belajarnya tentang potensi kognitif, tapi hari ini atau malam hari ini kita belajar tentang penalaran matematika. Ya, masih ada matematika. Penalaran matematika untuk pertemuan yang pertama. Jadi untuk pertemuan yang pertama ini, Kak Vicky akan mengajarkan tentang berhitung cepat atau dasar-dasar berhitung ya, atau dasar-dasar berhitung untuk pertemuan yang pertama seperti itu. Jadi pertemuan satu ini Kak Vicky akan mengajarkan teman-teman tentang berhitung cepat atau dasar-dasar berhitung terlebih dahulu. Nah gitu. Oke, aturannya sama seperti malam sebelumnya. Yang pertama, selagi Kak Vicky menerangkan materi pelajaran, silakan teman-teman mute mikrofonnya. Yang kedua, kalau seandainya ada hal yang kurang jelas atau kurang paham, silakan gunakan fitur raise hand atau gunakan fitur kolom chat untuk bertanya. Dan silakan cari ruangan yang kondusif untuk belajar pada malam hari ini. Kondusif artinya teman-teman bisa nyaman untuk belajar tanpa ada gangguan dari pihak manapun seperti itu. Ya, tanpa ada gangguan dari yang lain. Oke, kita mulai berhitung cepat bagian pertama ya. Nah, di sini Kak Vicky akan mengajarkan dulu tentang operasi pecahan istimewa dan desimal. Nah, ini sebenarnya merupakan dasar-dasar dalam berhitung. Mungkin angka-angka seperti ini sudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau kita beli ke warung kayak setengah kilo atau setengah on dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi teman-teman silakan dilihat dulu ya, silakan diperhatikan dulu tabel yang ini. Nah, contohnya kayak gini. Setengah itu artinya apa? Ya 0,5, itu tahu kan? Nah, tapi Kak Vicky akan ngajarin dari dasarnya dulu. Setengah 0,5, kalau kita bikin dalam bentuk persen adalah 50%. Nah, ini yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian contohnya sepertiga. Sepertiga itu artinya apa? 0,33 atau kalau dalam bentuk persennya 33,33%. Begitupun seterusnya. Nah, yang paling penting yang ini. Yang penyebut 8 ini harus teman-teman ketahui ya. Terus yang ini juga. Terus yang 5 juga. Nah, itu. Contohnya, seperdelapan. Seperdelapan itu berapa? 0,125 ya. Oke, terus kalau 3/8 berapa? 0,375. Begitupun seterusnya. Kalau 7/8, 0,875. Nah, gitu. Kemudian apa lagi yang biasanya? 3/4 tahu ya? 3/4 kilo. Kayak beli apa tuh? Kayak beli gula dan sebagainya di sini. 0,75. Terus seperempat segini. 3/5 0,6. Terus 4/5 0,8. Nah, gitu. Silakan teman-teman lihat dulu ya. Kalau bisa langsung teman-teman ingat terus. 1/8 0,125, 3/8 0,375. Kalau seperempat 0,25. Nah, gitu ya. Kemudian sepertiga. Nah, 0,33. 2/3 0,667. Nah, sekarang coba lihat contoh soal yang simpel dulu. Yang pertama, 37,5% dikali 0,333 itu artinya apa? Nah, caranya atau triknya kan nggak mungkin nih kita kaliin manual ya teman-teman. Kan nggak mungkin nih 37,5 dikali 0,3333. Kan nggak mungkin, ribet ya. Nggak mungkin kita gunakan perkalian ke bawah gitu. Nah, tipsnya adalah teman-teman hafal aja yang tabelnya ini. Ubah aja dia ke bentuk persen, bentuk pecahan gitu. Ya, ubah dia ke bentuk pecahan. Tujuannya apa Kak? Tujuannya nanti biar bisa kita coret-coret atas sama bawahnya kita coret. Nah gitu. Contohnya 37,5%. Ya, 37,5% itu kan sama artinya dengan 37,5/100 ya. Ya. 37,5% kan persen kan per 100 tuh. Berarti 37,5/100 atau artinya berapa ini? 0,375. Nah, kita lihat di tabelnya. 0,375 itu berapa? Ya gini dong. Ya kan? 3/8 ya udah, 3/8.
dikaliin sama 0,33 di sini. Berapa tuh 0,33? Yang ini dong, ya kan? 1/3. Ya udah, coret, tinggal berapa lagi? 1/8. 1/8 itu berapa? Ya ini, 0,125. Selesai. Jawabannya E. Nah gitu. Ya, itu dia pecahan istimewa dan bentuk desimal. Nah itu dasar-dasar berhitung dulu. Oke, paham yang ini? Sudah hafal tabelnya? Karena kita menggunakan tabel ini terus ke soal-soal berikutnya. Paham sejauh ini? Oke, sudah dilihat ya tabelnya, sudah teman-teman pahami. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal nomor 2 ini. Oke, gunakan tabel yang tadi. Waktunya 11 detik saja. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Baru 4 orang. 0,375 itu berapa? Tadi lihat ke tabel lagi ya. Nah, makanya Kak Vicky bilang dihafal dulu tabelnya ini. Dipahami dulu yang tabelnya ini. 0,375 ya 3/8. Gitu ya, 3/8. Langsung kita tulis di sini. Berarti di sini 3/8. 0,667 berapa tadi di tabelnya ini kan? 2/3 yang ini. Ya kan? 2/3. Oke, kaliin aja. 2/3. Ya udah. Coret. 8 bagi 2, 4, 1. 1/4. 1/4 ya tahu kan? 0,25. 1/4 kata orang. 0,25. Beli gula 1/4. Nah, 0,25. Berarti jawabannya C. Nah, gitu. Bisa ya? Itu yang nomor 2. Yang nomor 3. 16 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, bagi yang belum silakan dicari dulu jawabannya. D, oke. 52%. Nah, kita ubah aja ya ke bentuk pecahan ya. Berarti 52/100. Terus 789%. Berarti 789/100. Dikalikan 100/789. Ya udah, coret aja. Coret. Tinggal 52/100. 52/100 itu berapa? Ya 0,52 kan. Selesai jawabannya D. Nah gitu ya. Oke, paham ya? 0,52. Itu yang nomor 3. Oke, next. Nomor 4. 19 detik. Nah, ini soalnya sudah mulai koma-koma ya. Coba dikerjakan dulu. 19 detik.
nggak boleh pakai kalkulator ya. Coba gimana idenya kalau bertemu soal seperti itu? Hal yang pertama kita lihat adalah kita bisa membaca pola soalnya. 216,216 dibagi 21,6. Tanpa kalkulator ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, gini caranya. Oke, gini ya teman-teman ya, nomor 4 itu kan angkanya kan agak apa ya, agak ribet ya. 216,216 dibagi 21,6. Oke, yang jelas, yang salah tuh yang mana jawabannya? Yang mana yang salah? Apakah dia mungkin sampai 100 jawabannya? Coba dulu deh. Kalau 100 dikali 21 aja itu kan 2100 kan? Sedangkan di sini 216. Ya udah, mungkin. Nah, gitu aja. Ya. Jangan panik dulu. Oke, terus apakah mungkin dia 10? Kalau 10 dikali 21,6 dikali 10 berapa? Ya 216. Sedangkan jawabannya 216,216. Ya udah, mungkin. Nah, gitu caranya. Ya. Pakai nalar aja teman-teman. Nah, tinggal lagi antara B sama C. Nah, baru kita cari nih. Ya, baru kita buktikan kira-kira yang mana. Kalau 10,1 dikali 21,6 nggak mungkin komanya segini. Ya kan? Berarti jawabannya salah. Hanya B yang memenuhi. Gitu. Atau gunakan cara gunakan cara yang lain. Coba kita kaliin semuanya dengan 1000. Ini kan 216, berarti kan kali 1000 nih. Coba kita kalikan dengan 1000. Ini juga kali 1000, harus adil kita ya. Berarti jadinya 216 dibagi sama 21,6 dikali 1000. Berarti artinya apa? 21600 kan? 21600. Nah, coba ini artinya apa? 216 kan artinya 216.000 ditambah 216 kan? Dibagi sama 216.100. Nah, bagi aja keduanya. Berarti 216.000 dibagi 21600 ditambah 216 dibagi 21600. Oke, kita coret aja nolnya. Berarti ini nolnya tinggal 1 ya, 10. Sedangkan ini habis 1/100. Berarti kan 0,01 kan, ya udah 10,01. Terbukti dia. Jawabannya B. Nah, gitu. Oke, paham ya? Pakai nalarnya aja. Kan optionnya ada tuh A, B, C, D. Walaupun teman-teman nggak tahu pasti jawabannya, teman-teman bisa nanti. Maaf teman-teman, jaringannya. Oke, maaf ya, tadi ada kendala jaringan. Sekarang sudah aman. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Bisa ya? Itu yang nomor 4. Ada pertanyaan dulu? Any question so far? Kak, oh ya sudah lagi. Oke, perhatikan ya. Tadi kan mungkin karena tadi ada kendala jaringan, berarti mungkin, waduh, nggak bisa dihapus, bentar ya. Oke, bentar.
Oke, kita ulangi lagi ya. Nah, yang nomor 4. Kan soalnya 216,216 dibagi sama 21,6. Yang nggak mungkin kan jawabannya 100 ya. Karena kalau 100 dikalikan sama 21,6, itu kan jawabannya 2100 kan. 2100. Tapi kan soalnya kan 216. Berarti dia nggak mungkin ini. Nah, kemudian kalau yang 10 ya, kalau seandainya jawabannya 10, berarti 21,6 kali 10 berapa? Ya 216, sedangkan soalnya 216,216, berarti nggak mungkin ini. Gitu. Berarti ADE-nya salah. Nah, kalau yang B sama C, coba yang C. 10,1 kali 21,6, nggak mungkin sebanyak ini koma belakangnya. Berarti jawabannya salah, tinggal lagi B aja, berarti jawabannya B. Atau cara lain ya, perhatikan. 216,216, angka di belakangnya berapa? Ada 3 angka kan, ya udah kaliin aja dengan 1000. Biar nanti dia menjadi bilangan bulat ya. Ini kalikan juga dengan 1000. Jadinya apa? 216 dibagi sama 21600, ya kan? Nah, 216 itu kan sama nggak artinya dengan 216.000 ditambah 216, ya nggak? Dibagi sama 21600. Ya kan? Nah, sekarang 216.000 itu kita bagi semuanya dengan 21.600. Nah, gitu. Begitupun yang ini. 21.600 kita bagi. Nah, kalau kita bagi, berarti ini kan berapa tinggal nolnya? Hanya 1, ya udah 10. Yang ini 1/100 berapa? 0,01. Ya udah 10,01. Selesai jawabannya B. Oke, bisa? Bisa ya? Nah, next number 5, silakan dikerjakan. Satu per 3 dari 66,667. Nah, ini kan kalau dari hanya kali ya. Oke, dicoba dulu. Berapa jawabannya? 10 detik saja. Tiap soal ada batasan waktu. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu berhitung cepat ya. 1 per 3, ubah dia ke bentuk pecahan biasa. Tahu ya? Oke, berapa tuh? 4 per 3 dikali 66,67%. Sama nggak artinya dengan 0,067 kan? 0,067 kan? Berarti berapa ini? 2 per 3. Coret. Kaliin aja 8 per 9. Nah, selesai. Itu bisa ya? 8 per 9. Oke, jawabannya A. Number 6. Coba dikerjakan dulu. Waktunya 9 detik saja. Nanti Kak Vicky ajarin trik cepatnya ya. Nomor 6. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Stop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 9 orang ya. Ada 9 orang kurang dari 9 detik. Oke. Ada cara apanya ya? Cara terstrukturnya ada di sini. Coba teman-teman perhatikan ya. Angka 9 itu dia memiliki keunikan ya. Nah, angka 9 itu dia unik teman-teman. Kenapa dia unik kayak gini? Coba deh pakai kalkulatornya ya. Contohnya A per 9 ya. Itu kalau kita bagi itu jawaban 0,AAA. Atau contohnya gini, 1 per 9 pasti nanti jawabannya 0,1111111 sampai bla 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 kan. Begitupun kalau 2 per 9.
Kalau 2/9 itu jawabannya 0,2222222. Kalau nggak percaya teman-teman coba cek di kalkulatornya gitu. Ya, bener kan? Nah, kemudian kalau dia satu digit, dia hanya mengikuti digit tersebut aja. Berarti kalau 0,111111 sampai tak hingga ya. Nah, tapi kalau dia 2 digit seperti ini, AB/99, contohnya ya. Contohnya 13 dibagi 99. Apa jawabannya Kak? Ya, 0,131313 sampai bla bla bla. Nah gitu, unik dia. Coba gunakan kalkulatornya kalau teman-teman ragu. Nah, begitupun yang 3 digit ABC/9999. Nah, contohnya 145/999. Artinya apa ya? 0,145 sampai ke bla bla bla. Nah itu dia unik teman-teman ya. Nah syaratnya gini, kalau dia 1 ya dibagi 19 aja, angka 9-nya hanya 1 aja. Tapi kalau dia 2 digit 1 sama 3 ya dibagi dengan 2 digit pula angka 9-nya gitu. Kalau dia 3 digit 145 berarti juga dibagi dengan 3 digit juga 999. Begitupun seterusnya. Kalau 1467 dibagi 9999 artinya apa? Ya 0,1467 sampai ke bla bla bla. Nah gitu. Coba teman-teman cek di kalkulatornya, benar nggak kayak gitu hitungan? Ya benar, ya kan? Nah, artinya dia mengikuti berapa jenis digitnya, berapa banyak digitnya, dibagi pula segitu angka 9-nya, gitu ya. Nah, coba kita gunakan trik yang ini ke soal yang ini. Nah gitu, coba kita gunakan dulu. 99%, itu kan artinya apa? 99/100 kan? Nah, dikali 0,3939, berarti dia kemana itu? Ke ini nggak? Ya kan? Yang 2 digit kan? Artinya apa? Kalau kita ubah ke bentuk seperti ini, ya, berarti berapa? 39/99, ya kan? Ya udah, coret, tinggal berapa lagi? Ya, 0,39 atau kan 39/100, jawabannya B. Itu cara pertama. Ya, cara pertama. Kalau teman-teman tahu trik yang ini gitu loh. Ya, kalau kalian mengerti trik yang ini. Tapi kalau nggak tahu, nah Kak Vicky ada cara nih, pakai nalar aja, ya, pakai nalar. Kita pakai nalar aja sekarang. Gini, pakai nalarnya gimana Kak? Gini, pakai pendekatan aja ya. Pakai pendekatan aja. Contohnya 99% itu pendekatannya kemana Kak? Ya 100% dong, ya nggak? Ya kan? 100%. Nah 100% itu berapa Kak? Ya 100/100 kan? Dikali sama 0,3939. Nah yang ini ya teman-teman ya, yang ini coret aja belakangnya, tinggal lagi 0,39. 0,39 itu berapa? Ayo, berapa itu? Ya, tetap 0,3939. Nah, 100 bagi 100 berapa? Ya habis. 1 kali 0,3939, berarti pendekatannya 0,39 aja. Jawabannya hanya B. Ya, pakai nalar aja tanpa harus gunakan yang ribet yang ini. Nah, gitu. Oke, paham sejauh ini? Ya, pakai pendekatan aja. Oke, coba next. Soal berikutnya. Ini Kak Vicky hapus. Nah, silakan kalian kerjakan. Nomor 7, 10 detik ya. Terserah cara yang mana. Yang paling cepat yang mana itu aja ya. 10, 9, 8, 7. Hati-hati ya, 6. Jangan sampai terjebak sama warung. Oh, terjebak semua nih. Kenapa B jawabannya? Nah, baru bertukar jawaban. Hati-hati, di sini 999%, bukan 99. Nah, ya, jangan terjebak. Kak Vicky bilang di awal. Jangan terjebak sama soal ya.
Baru bertukar kan jawabannya. Oke. Gunakan cara yang sama, cara pendekatan aja deh. Ya, daripada yang ini agak-agak ribet ya. Pakai pendekatan aja. 999%. Berarti pendekatannya kemana Kak? Ya 1000% dong. Ya. 1000% itu berapa Kak? Ya 1100 kan? Dikali sama ambil 3 angka aja. Kan dia kan berulangnya setiap 3 angka ya. 0,534, 534. Udah 0,534 aja. Oke. 1000 bagi 100 berapa? Ya 10. 10 kali 0,534. Ya 5,34 dong jawabannya. C. Hati-hati karena soalnya beda. Paham sejauh ini? Pakai pendekatan aja ya, pakai nalar aja. Ya, pakai pendekatan aja. Jadi nanti kalau berhitung tuh teman-teman, kalau dia soalnya agak ribet ya hitungannya pakai pendekatan aja gitu. Ya makanya sekarang di awal ini Kak Vicky ajarin dulu berhitung cepatnya gitu, dasar-dasar berhitungnya biar mudah nanti ke yang pertemuan berikutnya. Oke, paham ya sejauh ini? Oke, next soal nomor 8. Nah, silakan dikerjakan. 1% dari suatu bilangan adalah 100. Berapa bilangan itu? Ayo dikerjakan. 1% dari suatu bilangan adalah 100. Berapa bilangan itu? Silakan dikerjakan. 10 detik dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya E. Oke. 1% dari suatu bilangan adalah 100. Paham nggak kalimatnya apa? 1% dari suatu bilangan adalah 100. Paham nggak maksudnya apa? Paham ya? Ini kan kali ini. Kalau dia dari artinya kali ya. 1% berarti 1/100 kan? Dikali sama apa? 1% lagi, 1/100. Dikali sama suatu bilangan. Kita anggap suatu bilangan itu dengan variabel A besar. Dikali A. Jawabannya berapa Kak? Ya 100 ini dong. Ya enggak? 100. Ya udah. Kaliin aja. 1/100 kali 1/100 berapa? 1/10.000 kan? Dikali sama si A. Itulah yang 100. Nah, A-nya berapa? Kali silang aja. Ya. Kali silang aja. Ini kali ke sini berapa? Berarti ada nolnya berapa tuh? 6 ya. Nah, karena di optionnya dalam bentuk pangkat ya udah. Berarti berapa nolnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya udah 6. Jawabannya E. Paham? Paham kan? Soalnya masih bisa kita telaah. Oke, nomor 9 langsung dikerjakan. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Oke. 0,575. Angka di belakang nolnya berapa? Ada 3. Ya udah kali 1000 aja. Yang ini 3 angka juga. Karena dia udah kali 1000 harus adil gitu ya. Juga dikalikan dengan 1000. Berarti ini 575 dibagi sama 25. Ya berapa? 23. Selesai. Jawabannya D. Nah gitu ya. Dikaliin sama dengan 1000. Kenapa kali 1000 Kak? Karena gini. Karena kan ada 3 angka di belakang koma nih. Ya kan? Ada 3 angka di belakang koma. Kalau dia kali 1000, 1 kali 1000 juga yang lain. Harus adil kita. Ya, berarti jawabannya si D. Paham ya? Oke, next number 10.
6/7 dari 87,5%. Ayo, dikerjakan 87,5 itu berapa tadi? 0,875 itu berapa? 6 detik, 6. 5. 4. 3. 2. Belum ada? 1. Oke. 6/7. 6/7 dikali 87,5%. Itu berapa tadi? Kan 0,875 kan? Itu berapa angkanya? 7/8 kan? 7/8. Ya udah. Coret-coret, tinggal 6/8. Sama-sama dibagi 2. 3/4. Berarti 0,75. Selesai jawabannya D. Oke ya. Nah, number 11. 40% dari 110 sama dengan X% dari 300. Berapa nilai X? Coba dikerjakan dulu. Empat 40% dari 110 sama dengan X% dari 300. Berapa nilai X? Kita jabarin ke dalam bentuk bahasa matematika. 40%, 40/100 dari kali 110 sama dengan X%, X/100 dikali sama dengan 300. Oke, perhatikan ya cara Kak Vicky coret-coretnya. Biar teman-teman nggak ragu, nanti perhatikan cara Kak Vicky coret-coret ya. Coret, coret. Ya, coret, coret. Terus di sini ada 2 angka 00, coret juga coret 2 di sini. Nah, gitu teman-teman ya. Berhitung cepat namanya sekarang. 4 kali 11, 44. X dikali 3, 3X ya udah. Berarti X-nya berapa, Kak? 44/3. 44/3 itu ubah dia ke bentuk pecahan campuran berapa? 44 bagi 3 itu kan kira-kira 14 ya. 14 di bawahnya ada 3. 14 kali 3, 42. Sisanya berapa ya? 2. Selesai. 14, 2/3. Oke. Bang, 0,875 itu caranya diubah kemana? Tadi di awal ada tabel yang harus teman-teman pahami dulu. Nah, gitu. Paham ya? 14, 2/3. Ada pertanyaan sejauh ini? Bisa ya? Yang nomor 11. Oke, jawabannya sudah A semua. Next, nomor 12. Silakan dikerjakan. 66,67% dari 1,23. Oke, berapa nih? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baru satu orang yang lain. B. 66,67% itu kan artinya 0,67 ya. Berarti tadi berapa tuh bentuknya? 2/3 kan? Oke. Dikali 1,23. 1,23 itu berapa teman-teman? Ayo. Kalau kita ubah ke pecahan boleh juga 123/100. Nah, gitu. Ya kan? Ya udah. Tinggal kita coret aja lagi. 100 bagi 2, 50 ya. 100 bagi 2, 50.
1, 2, 3 bagi 3 berapa? 12 bagi 3, 4. 3 bagi 3, 1. Ya udah, 1/50. Jawabannya B. Selesai. Gitu aja. Ya, paham ya? Oke. Paham sampai sini? Itu yang bagian pertama. Kemudian yang sub bab yang kedua itu kemampuan melihat pola. Yang ini paham dulu nggak? Oke, paham? Next. Kemampuan melihat pola. Kak, itu 66,67 bisa jadi 0,67 gimana Kak? Kan jelas di sini. 66,67%. Ubah dia ke pecahan. Berapa? 66,67/100 kan? Berapa? 0, berapa ini? 0,66 kan? Berapa itu? 2/3. Kan persen di sini. 2%. Artinya apa? Ya 2/100. Nah, gitu. Oke ya. Nah, kemampuan melihat pola. Nah, hari ini kita belajar tentang kemampuan cara melihat pola pada soal. Oke, silakan teman-teman lihat dulu soal yang pertama ini. 6 detik saja. Oke. Terserah teman-teman gunakan cara apa ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Baru 3 orang. Baru 3 orang. Kemampuan melihat pola. Ini kan cuma angka biasa ya teman-teman ya. Oke. Cara biasa dulu deh. Cara manual dulu ya. Nanti Kak Vicky ajarin nih cara melihat polanya seperti apa. Oke. 1 tambah 2 berapa? 3. 3 kurang 3, 0. 0 tambah 4, 4. 4 kurang 5, min 1. Min 1 tambah 6, 5. 5 kurang 7, min 2. Oke, boleh. Manual ya. Kan nggak mungkin ya. Kalau kita ujian tuh kan kalau bisa pakai cara-cara cepat aja kan. Nah, ada cara cepatnya. Gimana caranya? Kita lihat aja yang pengurangan di sana. Ya, kita lihat bagian yang pengurangan di sini. Kenapa pengurangan, Kak? Kalau kita kurangkan kan angkanya semakin kecil kan? Biar nanti bisa kita jumlahkan. Tapi kalau kita fokusnya ke penjumlahan, angkanya makin besar nanti. Nah, makanya coba dikurung deh. Ada nggak terasa perbedaannya? Ini dikurung, ini dikurung, ini dikurung. Terasa nggak perbedaannya? Terasa lebih simpel nggak kelihatannya? 2 kurang 3, min 1, min 1, min 1. Ini 1 di sini. 1 tambah min 1 habis. Tinggal min 1, min 1, min 2. Nah, luar kepala aja. Nah, gitu paham nggak teman-teman? Jadi fokus sama yang pengurangan aja. Kenapa, Kak? Karena kan angkanya makin kecil. Kalau makin kecil angkanya semakin mudah kita jumlahkan. Tapi kalau angkanya semakin besar, takutnya nanti kurang teliti. Nah, gitu. Oke, paham? Paham sampai sini? Oke, kalau sudah, coba ke soal nomor 2 dulu. Coba dikerjakan, waktunya 6 detik. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baru 4 orang. Ayo, gunakan cara yang tadi aja. Ya. Lihat yang pengurangan aja. Kan angkanya kan berurutan ya teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa membaca pola di sana gitu loh. Kan angkanya berurutan tuh. Baca aja pola angkanya. Ya. Silakan dibaca pola angkanya. Karena soal seperti ini pasti ada pola ya.
pasti ada pola, dan kita di sini harus bisa membaca polanya gitu. Ya, harus bisa membaca polanya. Itulah yang dituntut kemampuan berpikir cepat di sini. Nah, coba kita kurung aja yang ini. Ya, kita kurung aja. Nah, kalau kita kurangkan berapa? Kan angkanya naik terus kan? Bedanya kan cuma satu nih. 80, 81, 82, 83, 84, 85, ya udah. 80, 81, min 1, min 1, min 1, ya udah, min 3. Selesai. Banyak, Dila dapat belum? Nah, gitu. Paham ya? Sejauh ini. Tanpa harus kita jumlahkan. 1980 kurang 1 min 1 ditambah 1982. Nah, gimana? Itu kan lebih ribet ya. Kurang 1983 dapat 2 tambah 1984 dapat 1986 kurang 1985 dapat. Nah, enggak salah juga jawaban kita ya. Hati-hati di sini. 82 di sini min 1. Nah, hati-hati teman-teman. Kan nggak mungkin kita gunakan cara manual. Oke, next soal nomor 3. Silakan dicoba dulu. 2000 sampai 2009. Titik-titik ini artinya bukan pertanyaan ya, tapi sampai ke. Nah, itu artinya. 8 detik saja dari sekarang. Delapan. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke. Perhatikan cara Kak Vicky ya. Coba lihat pola soalnya. Pola soalnya kan plus minus, plus minus, plus minus, plus minus sampai ke 2009. Sedangkan angkanya naik terus dari 2001, 2002, 2003, 2004 sampai 2009. Kita kurung lagi yang pengurangan. Ya, kita kurung. Ini kita kurung, ya. Ini kita kurung lagi, berarti ini kita kurung di sini. Min 1, min 1, min 1. Nah, sekarang kita hitung ya berapa kurungnya. Ya kan? Karena satu kurung nilainya min 1. Satu kurung nilainya min 1. Jadi kita hitung berapa kurungnya. Kita nggak tahu di titik-titik ini berapa kurung di sini. Kita nggak tahu kan? Di sini ada berapa kurung. Gimana cara mencari berapa kurungnya di sini? Ada triknya, perhatikan. 2000 sampai 2009, perhatikan ya, angka 2000 sampai angka 2009 itu ada berapa banyak angka ya? Ada berapa banyak angka di sana? 2000 sampai 2009. Berapa banyak angkanya? Ada 10 angka kan? Ada 10 angka. Nah, gitu, ada 10 angka. Nah, sekarang kita lihat. Dia dikurung setiap 2 bilangan kan? Ya kan? Dia dikurung sebanyak 2 bilangan. Ya udah, bagi 2 aja, ini berapa ya? Berarti ada 5 kurung. Ya kan? Ada 5 kurung. Nah, setiap kurung itu nilainya min 1. Ya udah, 5 kurung dikali min 1 berapa? Min 5. Selesai. Nah, gitu ya cara cepatnya. Paham nggak sampai sini? Atau kalau teman-teman ragu, ya udah cuma manual aja deh. Kalau ragu ya, manual aja. 2000, 2001, terus 2002, 2003, terus 2004, 2005, terus 2006, 2007, terus 2008, 2009. Kita kurung, 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 kurung. Ada min 1, min 1, min 1, min 1, min 1, min 5. Nah, itu kalau angkanya kecil, kalau banyak angkanya sedikit. Tapi kalau seandainya nanti di sini sampai ke 2135, 6, 7, 8, 9 gimana? Kan nggak mungkin kan kita manual mencarinya. Nah, gitu. Harus kita gunakan cara ini. Sampai sini paham nggak? Paham ya?
Oke, next, coba kerjakan sendiri, nomor 4. Nah, angkanya sudah mulai besar. Nah, dari angka 1 sampai angka 2007. Nah, gimana caranya tuh? Oke, 14 detik dimulai dari sekarang. Dari angka 1 sampai ke angka 2007. Baca polanya dulu ya. Polanya hampir sama kayak tadi. Minus, plus, minus, plus, minus, plus. 14 detik. Silakan dikerjakan. Oke, kita coba ya. Nah, gini dulu. Kita lihat dulu polanya di sini. Polanya kan angkanya meningkat, bedanya cuma 1 tuh. Nah, ya udah. Kurung-kurung aja kayak tadi. Ya kan? Kurung-kurung aja. Nah, oke. Kalau kita kurung sampai ke 2007, jadi 2007-nya bersisa nggak? Ini kan sisanya nih. Ini nggak, teman-teman? Bersisa dia 2007. Karena kurungnya sampai 2006 aja di sini ya kan? Ya nggak? Sampai sini aja kurungnya. Oke. Sekarang kita fokus sama yang ini dulu deh. Sampai 2006. Kita fokus sampai ke sini. Nah, kita hitung. Setiap kurung nilainya min 1, min 1, min 1, min 1, min 1. Nah, kita nggak tahu nih berapa kurung di sana. Karena angkanya banyak, 1 sampai 2006. Ya. Gunakan cara yang tadi. Dari angka 1 sampai angka 2006, ya. Itu ada berapa angka, teman-teman? 1 sampai 2006 itu ada berapa angka? Ada 2006 angka kan? Ya nggak? Ada 2006 angka. Nah, karena dia dikurung sebanyak 2 bilangan, ya udah bagi 2 aja. Berapa itu? 1003. Berarti ada 1003 kurung di sini. 1003 kurung. Nah, karena tiap kurung nilainya min 1, ya udah berarti min 1 kali 1003 kurung. Berarti berapa jadinya? Min 1003. Ya udah berarti nilai ini ya. Nilai ini adalah min 1003. Kemudian barulah kita jumlahkan min 1003 ini dengan sisanya 2007. Berarti min 1003 ditambah 2007 berapa? 1004. Oke. Selesai jawabannya. Paham sampai sini? Itu jadi 2007-nya min 1 ya Kak, ditambah. Ya benar. Min 1, min 1003 ditambah 2007. Nah, 2007 kurang 1003, 1004. Ada pertanyaan sejauh ini, teman-teman? Kalau enggak, kita ke soal cerita lagi. Kak, misalkan nggak ada pengurangannya, apa ada cara cepatnya? Nah, berarti itu masuknya ke barisan dan deret aritmatika lagi. Nah, gitu. Ya, ada rumusnya. Barisan dan deret aritmatika. Sudah belajar kan? Barisan dan deret aritmatika. Dan juga barisan dan deret geometri. Itu kalau nggak salah kelas 11 ya? Ya, kelas 11. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Silakan. Kalau enggak, kita masuk ke soal cerita lagi. Ya, soal cerita. Kalau barisan dan deret geometri, ya. Kalau barisan dan deret geometri, nah aritmatika dulu. Apa rumusnya? Ayo teman-teman. Kalau kita mau barisan, SN sama dengan apa? UN ya. UN sama dengan N A ditambah N kurang 1 kali beda. Itu untuk barisan. Kalau deret,
Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N kurang 1 dikali B, beda. Kalau geometri apa? UN sama dengan A, R, N kurang 1. Nah, gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita udah belajar cara-cara berhitung nih. Berhitung cepatnya. Sekarang kita coba aplikasikan ke soal cerita ya. Oke, silakan kalian lihat soal yang pertama. Dari soal yang paling mudah dulu. Silakan dikerjakan. Oke, ada yang bisa? 146, 149, 145, 149. Kok beda-beda jawabannya? Ingat, ini tentang membaca buku ya teman-teman ya. Kalau membaca buku itu artinya apa? Contohnya gini. Kita membaca buku dari halaman 1 sampai halaman 5. Ya. Dari halaman 1 sampai halaman 5. Halaman ya, bukan nomor di sana. Nah, halaman. Berarti ada berapa halaman ini? Ada berapa halaman? Kalau 1 sampai 5 itu ada berapa halaman? Contohnya kita membaca sebuah novel dari halaman 1 sampai halaman 5. Berarti berapa banyak halaman yang kita baca? Ada 5 kan? 5 itu diperoleh dari mana? Kenapa 5 jawabannya? 1 sampai 5. Kenapa nggak 4? Kan 5 kurang 1, 4. Kenapa nggak 4 jawabannya? Gimana cara mencari 5 itu?
Karena halaman 1 juga dihitung gitu loh. Jadi triknya ya, triknya adalah apa? Triknya adalah 5 dikurang sama halaman 1 ditambah 1. Nah, itulah yang si 5. Nah, coba kita membaca buku dari halaman 15 sampai halaman 19. Berapa halaman yang kita baca ini? Ayo. Dari halaman 15 sampai halaman 19. Berarti berapa halaman yang kita baca? Kenapa 5? Kenapa nggak 4? Kan 19 per 15 4. Kenapa nggak 4? Kan 19 kurang 15 kan 4. Kenapa nggak 4 jawabannya? Karena satunya dihitung. Karena halaman 15 juga dihitung gitu loh. Berarti ditambah 1. Nah gitu ya, berarti 5. Artinya, ketemu polanya bahwasanya halaman terakhir dikurang halaman pertama ya, ditambah 1. Nah ini polanya, tambah 1 ini polanya ya. Oke, coba ke soal kita terapkan. Laras membaca buku dari halaman 53 sampai 66. Ya udah, 66 dikurang 53 ditambah 1 berapa? Kemudian dilanjutkan dari halaman 94 sampai 134, artinya 134 dikurang 94 ditambah 1 berapa? Terus Ana membaca buku dari halaman 179 sampai 272. 272 dikurang 179 ditambah 1 berapa? Berapa banyak halaman yang mereka baca bersama-sama? Ya udah, jumlahin aja. Nah, itu ya. Berapa nih? 66 kurang 53, 13, 14. 134 kurang 94, 40, 41. 272 kurang 179 berapa? 93. Ya, berarti 94. Berarti berapa nih? 149. Oke, selesai. Kenapa banyak yang salah jawabannya? 146. Why? Karena lupa ya plus satunya ini. Nah itu ya teman-teman caranya. Paham sejauh ini? Bisa dimengerti? Oke, next soal nomor 6. Nah, udah mulai meningkat soalnya. Ini udah masuk ke penalarannya. Silakan kalian kerjakan. Gunakan trik-trik yang tadi, yang di awal tadi, ya. Persen-persennya itu berapa? Nah, gunakan trik. Berarti pakai persen lingkaran itu ya Pak, pelajaran SD ya Kak. Silakan dikerjakan. Ya 25 terus 15. Silakan dikerjakan dulu. Berapa jawabannya?
Oke, sudah ada yang bisa? Waduh, kok beda-beda ya jawabannya. Kalau saya lihat, ini hanya satu jawaban yang benar. Dari semua yang mengirimkan jawaban, hanya satu yang benar jawabannya. Ayo, gunakan nalarnya aja, teman-teman. Ya, silakan dicoba dulu. Silakan diperbaiki kalau merasa kalah jawabannya. Oke, ada yang bisa? 40%, 62,5, 0,375, 62,5. Oke. Penduduk Jawa Tengah adalah 25% dari penduduk Pulau Jawa dan 15% dari penduduk Indonesia. Berapa persen penduduk Indonesia yang tinggal di luar Pulau Jawa? Ayo. Berapa persen penduduk Indonesia yang tinggal di luar Pulau Jawa? Logikanya gimana ini? Logikanya aja seperti apa? Ada yang tahu? Penduduk Jawa Tengah adalah 25% dari penduduk Pulau Jawa. Ya, dari penduduk Pulau Jawa. Sekarang kita misalkan, apa bagusnya kita misalkan di sini? Kita misalkan penduduk Indonesia ya. Nah, karena kan yang ditanya adalah berapa persen penduduk Indonesia yang tinggal di luar Pulau Jawa. Artinya kita cari tahu dulu berapa persen penduduk di Pulau Jawa ya. Nah, sekarang kita misalkan penduduk Indonesia itu kita misalkan dengan apa bagusnya? Dengan A besar aja ya. Nah, kita baca ke soal. Penduduk Jawa Tengah adalah 25% dari penduduk Pulau Jawa dan 15% dari penduduk Indonesia. Oke. Ya. Oke, berarti di sini jadinya apa? Jadinya adalah kita misalkan 15% dari penduduk Indonesia. Berarti penduduk Jawa Tengah ya. Penduduk Jawa Tengah itu adalah 25% dari penduduk Pulau Jawa. Tapi coba kita hubungkan ke Indonesia. Hanya 15%, berarti 15/100 dari si A kan? A itu apa? Penduduk Indonesia. Ya, penduduk Indonesia. Nah, kemudian
berapa persen penduduk Indonesia yang tinggal di luar Pulau Jawa? Oke, kalau sekarang kita cari tahu, penduduk Jawa Tengah 15/100 dari A ya. 15% dari A. Tapi katanya penduduk Jawa Tengah itu juga ya 25% dari penduduk Pulau Jawa. Oke, berarti ini 25% atau 25/100 dari penduduk Pulau Jawa. Oke, kita akan dulu penduduk Pulau Jawa. Penduduk di Pulau Jawa. Kita apakan lagi? Kalau kita butuhnya penduduk di Pulau Jawa, ya balikin aja. Kalau kita butuhnya penduduk di Pulau Jawa, jadinya apa? 100/25 dikali penduduk Jawa Tengah. Nah gitu, penduduk Jawa Tengah. Ya kan? 125. Nah, sedangkan penduduk Jawa Tengah itu berapa di soalnya? Ya, 15/100 dari A kan? Ya kan? Nah, berarti ini berapa? Berarti ini kalau kita coret 15/25. Sama-sama kita bagi 5, 3, bagi 5, bagi 5, 3, bagi 5, 5. Berarti 3/5A. Ya udah, segini dia. Di Pulau Jawa. Nah, berarti kalau di luar Pulau Jawa ya udah kurangin aja. Ya kan? Berarti di luar Pulau Jawa yang Indonesia berapa? A, ya udah. A dikurang 3/5 dari A. Itu berapa? Ya, 2/5 dari A. Ya kan? Nah, berapa persen? Ya udah, berarti jadinya di sini 2/5 A dari berapa ini? Dari A dikali sama 100%. Berapa itu? Berapa ini? 25 kali 100 berarti 20 kali 2, 40%. Oke, selesai. Itu cara detailnya. Nah, silakan teman-teman perhatikan dulu. Ya, pakai logika aja. Ini cara yang detailnya. Jadi kalau kita lihat ya, berarti kan yang penduduk di Jawa kan 40% cuman, 60% kan? Berarti kurangin aja, 100 kurang 60, 40%. Selesai. Ini cara yang lebih detailnya. Oke, next soal nomor 7. Silakan dikerjakan. Sebuah kereta api bisa membawa 78 penumpang. Kereta api tersebut mula-mula kosong dan menaikkan 1 penumpang pada pemberhentian pertama, 2 penumpang pada pemberhentian kedua, dan 3 penumpang pada pemberhentian ketiga. Begitupun seterusnya. Setelah pemberhentian keberapa, kereta api tersebut penuh. Oke, silakan pakai nalar aja. Silakan dikerjakan.
Oke, pakai nalar aja ya teman-teman. Silakan dipahami kalimatnya dulu. Nah, gunakan nalarnya aja. Nah, karena kayak ginilah kalau penalaran matematika ya soalnya. Sebuah kereta api bisa membawa 78 penumpang. Oke, berarti dia hanya bisa membawa 78. Kereta api tersebut mula-mula kosong. Pertama dia kosong, dan menaikkan satu penumpang pada pemberhentian pertama. Oke, artinya gini ya, dia mula-mulanya kosong nih, ya kan? Mula-mulanya dia kosong. Nah, gitu. Kemudian dia menaikkan satu penumpang pada pemberhentian pertama, berarti dari satu. Ini pemberhentian pertama. Terus pada pemberhentian kedua, dia menaikkan 2 penumpang, nah gitu. Pada pemberhentian ketiga, dia menaikkan 3 penumpang lagi. Pada pemberhentian keempat, dia menaikkan 4 penumpang. Begitupun seterusnya. Artinya apa? Tergantung dengan pemberhentian keberapa dia berhenti. Kalau pemberhentian kelima, berarti naiklah 5 penumpang. Nah gitu. Terbayang kan maksud soalnya apa? Jadi kalau di pemberhentian ke-10 ya naik 10 orang. Pemberhentian ke-11 naik 11 orang gitu. Tergantung nomor berapa pemberhentiannya. Jadi soalnya berpola, nah gitu loh. Ya, soalnya ini berpola. Kita harus bisa membaca pola soal di sana. Ya, gunakan nalar aja, ya. Gunakan penalaran aja di sini. Kan kita belajar penalaran matematika kan. Nah, gimana caranya? Ayo. Kira-kira logika berpikirnya seperti apa? Coba kita baca soalnya di sana. Apakah ada katanya dia akan turun? Nggak ada kan? Ikuti aja soalnya. Jangan kalian bikin-bikin apa lagi, asumsi yang lain. Lihat aja soalnya. Ini sebenarnya kalau kita lihat ya, ini soalnya sebenarnya kemana? Ke deret aritmatika kan? Ke deret aritmatika. Tapi jangan deh kita pakai rumus ini, ya. Kita gunakan nalar aja sekarang. Ini jatuhnya ke deret aritmatika. Oke, kan gini. Berarti kan pemberhentian pertama, ini kita anggap ya, ini pemberhentian. Ini yang naik ya. Nah, pemberhentian pertama naik 1 orang. Pemberhentian kedua naik 2 orang. Pemberhentian ketiga naik 3 orang. Pemberhentian keempat naik 4 orang. Pemberhentian kelima naik 5 orang. Pemberhentian keenam naik 6 orang. Itu kan seterusnya lah. Nah, yaudah kita jumlahin aja semuanya. Ya. Jumlahin aja semuanya sampai nanti ya. Sampai nanti totalnya berapa di soal? Totalnya 78 kan. Nah, itu. Sampai totalnya nanti 78. Ya, sampai nanti totalnya 78. Nah, ya udah. Coba kita manual aja hitungnya. 1 sampai 2, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Kalau sampai tambah 10 aja itu baru berapa baru teman-teman? Itu baru 50 ya. Ya enggak? Baru 50. Kemudian tambah 11 berarti 61. Tambah 12 berarti 55 ini ya, 55. Berarti kalau tambah 1 tambah 11 66 ditambah 12 berarti 78. Nah, sesuai dia. Artinya dia akan berhenti nanti, artinya keretanya akan penuh nanti pada pemberhentian ke-12. Berarti sudah penuh 78 penumpang. Dengan asumsi tidak ada yang turun di sana, ya. Dengan asumsi tidak ada yang turun. Karena soalnya nggak ada asumsi turun di sana. Seperti itu. Dengan asumsi tidak ada penumpang yang turun di sana. Berarti nanti jatuhnya pada pemberhentian ke-13 berarti tidak ada lagi yang naik. Kenapa? Karena keretanya sudah penuh. Itu dia cara
cepat atau cara nalar. Nah, gitu. Oke, nah sekarang kita coba menggunakan cara pakai deret aritmatika. Oke, kita coba ya. Ini nalar, sekarang kita coba menggunakan deret aritmatika. Kenapa jatuhnya ke deret aritmatika? Kenapa nggak ke barisan? Kalian tahu nggak? Kan ada namanya barisan dan deret. Ya kan? Barisan dan deret aritmatika. Kalau barisan itu artinya apa? Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Iya kan? Ini kan tambah-tambah 2 semua kan? Ini tambah-tambah 2, tambah-tambah 2 semua. Nah, oke, artinya apa? Artinya bedanya selalu 2. Rumusnya apa? UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Misalkan, kalau kita lihat barisannya ini barisan pertama, atau mungkin orang bilangnya A. 4 barisan kedua, 6 barisan ketiga, 8 barisan keempat, 10 barisan ke-5, 12 barisan ke-6. Ya. Nah, barisan ke-6. Nah, ya udah. Berarti kalau kita butuh yang tanya adalah barisan ke-6, itu artinya apa? Kita coba. Barisan pertama 2 ditambah N-nya berapa? Ya 6. 6 kurang 1, bedanya berapa? 2. Berarti ini 2 ditambah 5 kali 2, 10. Berarti ini ada 12. Terbukti kan? 12. Itu kalau dia nanya suku ke atau barisan ke. Tapi kalau deret, ya, kalau deret, itu artinya apa? Dia kita jumlahkan semua. Nah gitu loh. Ya ingat lagi pelajarannya tentang barisan dan deret aritmatika. Berarti kalau deret kita jumlahkan semua. Ya, bedanya tetap 2, ya. Bedanya tetap 2, 2, 2, 2, 2. Nah, gitu. Ya kan? Bedanya tetap 2. Nah, ya udah. Berarti sekarang kalau kita mau mencari ini suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, kita mau menjumlahkan sampai suku ke-6, berarti Sn ya. Sn rumusnya apa? N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B, beda. Nah gitu. Nah kalau kita mau mencari suku ke-6 berarti S6 apa? 6 per 2 dikali 2 kali 2 ditambah N-nya berapa? 6 kurang 1 kali bedanya berapa? 2. Berarti ini 3, 4 ditambah ini berapa? 5, 10, ya, 14, berarti ini 42. Kalau kita jumlahkan 42 jawabannya. Itu caranya. Nah, kalau soalnya seperti ini, kan dia total 78 tuh. Itu dia jatuhnya ke deret atau ke barisan? Yang mana? Kalau soalnya ini jatuhnya kemana? Apakah ke barisan? Kalau ke barisan mungkin pertanyaannya gini. Pada pemberhentian ke-15, berapa jumlah orang yang naik? Itu mungkin kalau barisan. Karena dia nanya ke suku ke-nya ya. Suku ke berapa. Tapi kalau dia total semua, berarti dia deret ya. Berarti dia deret. Nah gitu. Kalau dia total semua, kan dia dijumlahkan semuanya. Jumlahnya berapa? 78. Nah, berarti dia SN ya. Oke. Kita gunakan Sn aritmatika itu apa? N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali si beda. Oke, berarti ini Sn. Berarti yang ditanya apa di sini? Apa yang ditanya di sini? Ayo, setelah pemberhentian keberapa kereta api tersebut penuh? Apa yang ditanya dari kalimat yang ini? Apakah A, apakah B, atau ke N? Yang mana yang ditanya? Ayo, setelah pemberhentian keberapa kereta api tersebut penuh? Suku pertamanya ada nggak? Ada. Suku pertamanya kan 1. Dari 1, 2, 3, 4. Bedanya berapa? Bedanya juga 1 gitu loh. Ya, berarti ini Sn. Sn-nya berapa? 78. Berarti ini 78. N yang ditanya. A-nya berapa? Suku pertama.
Yang naik di pemberhentian ke pertama berapa orang? 1 orang. Beda tiap pemberhentiannya berapa orang yang naik? Kan cuma 1 kan bedanya. Berarti B-nya dikali sama si 1. Kan gini, pemberhentian pertama naik 1 orang, pemberhentian kedua naik 2 orang, pemberhentian ketiga naik 3 orang, keempat naik 4 orang. Artinya kan bedanya cuma 1 kan bedanya, ya nggak? Nah ya udah, berarti ini kali silang aja, berarti 78 kali 2, 1, 5, 6. Berarti ini N dalam kurung 2 ditambah N kurang 1 kali 1, N kurang 1. Oke, 156 sama dengan N, 2 kurang 1, 1 plus N. Kalau kita kaliin berapa? Berarti 156 sama dengan N ditambah N kuadrat. Oke, terbentuklah nanti persamaan Q kuadrat. Coba kalian faktorin, berapa ini faktornya? Berarti N kurang. Kalau dikaliin min 156, kalau dijumlahkan plus 1, berarti berapa itu? 12 dan plus 13 enggak ya? Ya kan? Berarti N1-nya 12, N2-nya min 13. Yang mana yang kita ambil? Yang 12 ini. Nah, gitu. Ya. Kenapa nggak min, Kak? Ya, jelas nggak boleh. Ngapain min? Kenapa nggak min kita ambil? Alasannya apa? Ya, karena kan nggak mungkin kan? Yang naik, pemberhentiannya ada pemberhentian min 13 kan nggak ada. Nggak ada kan? Berarti kalau ditanya berapa orang pada pemberhentian ke-15, itu dipakai rumus UN, Kak? Iya, benar. Tergantung si soal nanti. Oke, ada pertanyaan sejauh ini, silakan. Paham ya sejauh ini? Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini dari soal yang awal tadi sampai yang ini? Ada pertanyaan dulu sejauh ini, silakan. Pertemuan kedua nanti kita akan lanjutkan materi yang ini. Paham? Oke, paham ya? Oke teman-teman, demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini. Besok kita kelas WA ya. Besok silakan teman-teman kerjakan soal kelas WA-nya. Oke? Semoga materi pada malam hari ini bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga semuanya memperoleh hasil yang terbaik. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.